Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember yang semakin dinamis, berikut kami hadirkan Tajam Parlemen untuk Anda bersama saya, Prima Ervantari. Permasalahan Pasar Kencong Jember yang tak kunjung usai membuat pimpinan DPRD berinisiatif untuk melakukan rapat dengar pendapat lintas komisi di DPRD minggu depan. Dengan mengundang perwakilan pedagang, Sekretaris Daerah Pemkab Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU Cipta Karya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, serta pihak pengelola Pasar Kencong. Rapat dengar pendapat ini akan dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian soal Pasar Kencong, baik masalah realisasi hibah 10 miliar APBD yang tidak jelas, serta rekomendasi Badan Pengawas Keuangan yang sampai saat ini belum dilakukan oleh Pemkab Jember, yaitu pemindahan pengelolaan dan aset Pasar Kencong. Hanya pengelola Pasar Kencong kita akan undang karena ini terkait dengan LHP BPK, rekomendasi BPK yang masih belum dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Jadi kita akan mencoba mengupas itu terkait dengan sejauh mana proses rekomendasi BPK itu ditindaklanjuti oleh DPR. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sejak 2 minggu menjelang bulan suci Ramadan, harga beberapa komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional di Jember sudah merangkak naik. Namun kenaikan harga yang signifikan terjadi pada komoditas daging ayam dan bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, tomat, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan dari Komisi B DPRD Jember, diyakini ada indikasi kelompok mafia yang sengaja meraup untung besar dari carut-marutnya mata rantai distribusi dan ketiadaan informasi stok barang. Terbukti selama ini harga komoditas di tingkat petani jauh lebih rendah dari harga di pasaran, sehingga kenaikan harga tidak terlalu menguntungkan kaum tani. Oleh sebab itu, Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri menginginkan ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap setiap mata rantai distribusi komoditas pangan di Kabupaten Jember. Selain itu juga harus ada langkah tegas terhadap kelompok mafia pangan menjelang Ramadan sehingga suplai dari petani hingga ke pasar bisa berjalan lancar. Itu loh, ini kan persoalan sebenarnya. Ini persoalan pemerintah. Karena jangan diam sebenarnya sudah. Saya sepakat kalau cabai di petani 100 dijual 125, petaninya kaya. Kalau sekarang yang kaya bukan petaninya, tapi makelarnya ini yang kaya. Ini kan sudah. Berarti ada indikasi. Ada indikasi mafia. Ada indikasi mafia. Gitu. Kira-kira langkah apa untuk menetralisir? Ya, saya berbicara dengan Dinas Perdagangan karena memang dinas dan juga kami akan melakukan tindakan. Saya menginginkan sebenarnya kalau ada seperti itu langsung aja ada tindakan khusus kepada orang-orang yang sengaja untuk mempermainkan harga. Tidak langsung kita lakukan itu. Itu sukses dan tidaknya pemerintah, terutama Dinas Disperindak di sini. Kalau memang ada lonjakan harga yang cukup besar, maka kita evaluasi Dinas Disperindak ini. Apa kerjaannya kan seperti itu. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Jember mengalami kenaikan sejak 2 minggu menjelang bulan suci Ramadan. Harga daging ayam naik dari Rp26.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Harga cabai besar naik dari Rp27.000 menjadi Rp35.000. Harga cabai rawit tetap mahal di kisaran Rp60.000 per kilogram. Harga tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp9.000. Harga bawang merah juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Sementara bawang putih justru turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp46.000. Kondisi ini tentu dikeluhkan oleh para konsumen. Rasa tetap ya, karena memang setiap Ramadan itu selalu sudah pada naik semua, jadi ibu rumah tangga yang sudah seperti saya itu udah mulai agak resah. Ini baru bawang putih yang naik, belum ini menjelang Ramadan. Apalagi nanti pada saat Ramadan pasti akan mengikuti untuk yang lainnya juga. Terus harapannya Ibu gimana ini dengan kenaikan ini barangkali? Seperti harapan-harapan di tahun sebelumnya, kalau bisa pemerintah bisa menstabilkan harga. Jadi kalau setiap hari-hari besar
nggak naik semua seperti yang dulu-dulu. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah perwakilan anggota Koperasi Bhinneka Tunggal Ika Sukosari, Kecamatan Sukowono, Jember terpaksa mendatangi Komisi B DPRD Jember. Mereka melaporkan soal ketidakjelasan dana tabungan senilai 2,4 miliar rupiah milik 172 anggota koperasi yang diduga telah disengaja digelapkan oleh pihak pengurus. Menurut perwakilan anggota Koperasi Kusnoto, selama tahun 2015 dan tahun 2016, pihak pengurus tidak segera mengadakan rapat anggota tahunan atau RAT. Apalagi banyak marketing dan admin yang berhenti dengan menyisakan tanggungan yang jumlahnya fantastik. Bahkan aset koperasi dijual tanpa ada kejelasan. Kondisi ini membuat para anggota geram dan ingin menempuh jalur hukum. Jadi mau minta tabungannya itu nggak ada. Tabungannya sendiri nggak ada. Dijawab oleh JK, itu kewenangan Dinas Koperasi atau Kapolres kalau memang ada penggelapan, ada indikasi penggelapan. Apa sudah ada yang ditahan Pak, dari pengurus Bhinneka? Ada, dari masih penyelidikan. Sudah ke Polres berarti Pak? Sudah. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri meminta agar pengurus Koperasi Bhinneka Tunggal Ika melakukan RAT secepatnya. Sedangkan untuk persoalan keuangan bisa diselesaikan dengan mendatangkan akuntan publik untuk melakukan audit karena anggaran yang bermasalah sudah di atas 1 miliar rupiah. Asetnya SP-nya sudah ada ya bilang tadi itu ada 10 miliar. Iya. Awalnya itu KUD Bhinneka Tunggal Ika itu divisit. Bentuknya tim 7 tadi atau tim 5 untuk mendampingi pengurus agar supaya segera RAT. Nah, dari RAT itu kan laporan pertanggungjawaban pengurus. Kalau emang tidak puas, ya silahkan nanti tergantung rapat anggota untuk mengundang audit independen terhadap Koperasi Bhinneka Tunggal Ika, itu aja. Sementara itu, Ketua Koperasi Bhinneka Tunggal Ika tidak kooperatif saat dimintai penjelasan oleh awak media. Kan nanti ada upaya damai Pak, kira-kira dengan lebih setuju bagaimana Pak? Dengan upaya damai atau dengan Enggak. Kendalanya apa Pak? Tadi di sana. Kira-kira Pak. Sedikit aja Pak, sedikit Pak. Minta tolong Pak. Kami beritanya nanti tidak cover Pak. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sejatinya merupakan uang rakyat yang harus diserap melalui realisasi pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Namun hingga bulan kelima di tahun 2017 ini, serapan anggaran sejumlah dinas di Jember masih sangat rendah. Menurut Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri, serapan anggaran beberapa dinas mitra kerja Komisi B hanya sekitar 10%. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pemanggilan agar eksekutif bisa melakukan percepatan pembangunan. Bukri menyarankan kepala dinas untuk lebih proaktif untuk meminta SK kepada Bupati agar serapan bisa maksimal di semester 2. Ini ada beberapa persepsi ya. Karena PA-nya masih belum ada SK, itu jawabannya seperti itu, penanggung jawab anggaran. Sedangkan kita diskusi sama Pak Ayub itu PA sudah include dengan kepala dinas. Iya, kan seharusnya include dengan cuma persoalannya tiap tahun kan mesti ada SK dari Pak Bupati, mungkin ketakutan itu. Oleh karena itu setiap tahun kan ada SK itu, penanggung jawab anggaran itu informasi dari dinas-dinas yang ada. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam. 1 TV.